Kami seperti lawan timnas Belanda, bukan timnas Indonesia. Begitulah sindiran pedas yang dilontarkan Dragan Talajic, pelatih timnas Bahrain, menjelang pertandingan melawan skuad Garuda. Talajic heran dengan banyaknya pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia, seperti Emil Audero dari Italia, Dean James, dan Joy Pelupesi dari Belanda. Sindiran ini bukan sekedar ejekan, tetapi juga tantangan yang membakar semangat. Apakah timnas Indonesia bisa membungkamnya dengan performa gemilang? Ataukah sindiran ini akan menjadi kenyataan pahit yang harus mereka telan? Di balik sindiran Talajic, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, tetap fokus pada misi besarnya, membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dengan 6 asisten baru yang ia datangkan, termasuk Quentin Djapova dan Jordi Cloetenburg, tekanan semakin terasa. Namun, bisakah Kluivert memenuhi ekspektasi tinggi ini? Ataukah misi ini akan berakhir dengan kekecewaan? Pertanyaan ini menggantung, menciptakan ketegangan yang membuat kita penasaran. Quentin Djapova, pelatih fisik asal Curaçao, bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Dengan pengalaman bermain di klub-klub Belanda dan menjadi pelatih fisik timnas Curaçao, ia membawa harapan baru untuk meningkatkan kebugaran timnas Indonesia. Namun, bisakah ia mengubah kondisi fisik pemain yang seringkali dianggap kurang siap menghadapi tim-tim besar Asia? Tantangannya besar, dan waktu yang dimilikinya terbatas. Leo Ektel, fisioterapis ternama asal Belanda, memiliki tugas krusial, memastikan para pemain timnas Indonesia tetap bugar dan terhindar dari cedera. Dengan pengalaman menangani pemain klub-klub besar seperti Inter Milan dan AC Milan, Ektel diharapkan bisa membawa standar baru dalam penanganan medis tim. Namun, di tengah jadwal pertandingan yang padat dan tekanan tinggi, bisakah ia menjaga kondisi pemain tetap optimal? Chesley ten Oever, fisioterapis spesialis terapi manual, hadir dengan pendekatan yang berbeda. Fokusnya pada penanganan nyeri punggung, leher, dan cedera pinggul yang bisa menjadi solusi bagi pemain yang sering mengalami masalah fisik. Namun, bisakah pendekatannya yang unik beradaptasi dengan kondisi pemain Indonesia? Tantangan ini tidak hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa membangun kepercayaan dengan para pemain. Jordi Cloetenburg, analis video asal Belanda, adalah otak di balik taktik timnas Indonesia. Dengan kemampuannya menganalisis pertandingan dan memberikan wawasan taktis, ia diharapkan bisa membantu Kluivert menyusun strategi yang jitu. Namun, di tengah persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, bisakah analisisnya menjadi senjata ampuh? Ataukah tim lawan akan dengan mudah membaca setiap gerakan skuad Garuda? Bram Verbruggen, tim developer dari Belanda, memiliki peran penting dalam membangun dinamika tim. Dengan latar belakang fisiologi konseling, ia diharapkan bisa meningkatkan kohesi dan semangat juang para pemain. Namun, bisakah ia menyatukan pemain dengan latar belakang dan karakter yang berbeda? Tantangan ini tidak hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang bagaimana membangun tim yang solid di tengah tekanan besar. Regie Blinkert, mantan pemain sayap yang pernah membela klub-klub besar seperti Feyenoord dan Celtic,
hadir sebagai sosok inspiratif bagi para pemain muda timnas Indonesia. Dengan pengalamannya yang gemilang, ia diharapkan bisa membawa semangat baru ke dalam tim. Namun, bisakah ia mentransfer pengalamannya kepada pemain yang masih hijau di level internasional? Ataukah perbedaan generasi justru menjadi penghalang? Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini bukan sekedar duel biasa, tetapi pertarungan sengit yang akan menentukan nasib skuad Garuda di grup C. Dengan kekuatan Australia yang di atas kertas lebih unggul, bisakah timnas Indonesia menciptakan kejutan? Ataukah kekalahan akan menjadi awal dari kegagalan mereka? 5 hari setelah menghadapi Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini menjadi ujian berat, terutama karena Bahrain juga sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Dengan dukungan penuh supporter di kandang sendiri, bisakah skuad Garuda memanfaatkan momentum? Ataukah tekanan justru akan membuat mereka terjatuh? Pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan berlangsung di bulan Ramadan, saat sebagian besar pemain timnas Indonesia menjalankan ibadah puasa. Tantangan fisik dan mental ini menjadi ujian berat bagi Kluivert dan staf kepelatihan. Bisakah mereka menyiapkan strategi nutrisi dan latihan yang tepat untuk menjaga performa pemain? Ataukah puasa akan menjadi alasan kegagalan? Patrick Kluivert menyadari betapa pentingnya nutrisi bagi performa pemain. Ia akan memantau asupan makanan dan suplemen bagi para pemain, terutama selama bulan Ramadan. Namun, bisakah pendekatan ini membuahkan hasil? Ataukah pemain akan kesulitan beradaptasi dengan pola makan baru di tengah jadwal pertandingan yang padat? Miss Hilgers, bek timnas Indonesia, yakin bahwa skuad Garuda lebih baik dari lawan-lawan mereka di grup C, kecuali Jepang. Keyakinan ini membawa angin segar. Tetapi, bisakah ia dan rekan-rekannya membuktikannya di lapangan? Ataukah keyakinan ini justru akan berubah menjadi beban mental? Bagi Miss Hilgers, lolos ke Piala Dunia 2026 adalah impian terbesar, bahkan lebih dari memenangkan Liga Champions. Impian ini tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, bisakah ia dan timnas Indonesia mewujudkannya? Ataukah impian ini akan tetap menjadi mimpi yang tak terwujud? Timnas Indonesia akan menjalani latihan perdana di Sydney sebelum menghadapi Australia. Latihan ini menjadi momen krusial untuk menyempurnakan strategi dan membangun chemistry tim. Namun, bisakah mereka memanfaatkan waktu yang terbatas ini? Ataukah latihan ini justru akan menambah kebingungan di tengah tekanan yang semakin besar? Semua persiapan telah dilakukan, semua strategi telah disusun. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Apakah timnas Indonesia menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah perjalanan mereka akan berakhir dengan kekecewaan? Jawabannya akan segera terungkap, dan kita semua menantikannya dengan harap-harap cemas.